Halo, selamat sore pemirsa TVR Parlemen. Senang sekali rasanya dapat menyapa Anda kembali dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan paling menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah. Momentum ini dimanfaatkan oleh Balek untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sejumlah rancangan undang-undang yang tengah dibahas. Badan Legislasi DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Tengah untuk mensosialisasikan program legislasi nasional prioritas tahun 2025 dan prolegnas RUU jangka menengah tahun 2025-2029. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari upaya DPR RI untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait sejumlah RUU yang tengah dibahas. Momentum ini juga dimanfaatkan oleh Balek untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan kata lain, sosialisasi ini bertujuan untuk mendapatkan masukan langsung dari masyarakat Jawa Tengah agar RUU yang diusulkan dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Baik itu perda-perda yang sudah beredar, yang kita akan jadikan pertimbangan juga dalam penyusunan undang-undang yang telah menjadi prioritas tadi. Itu sebenarnya inti daripada kunjungan kita. Jadi selain memberitakan bahwa program prolegnas prioritas sudah menjadi satu ketetapan bagi Balek maupun juga bagi pengajuan inisiasi komisi-komisi yang ada. Nah, di samping itu pun juga kita dapat menyerap perda-perda yang berkemungkinan sejalan dan itulah dilakukan penyelarasan dan harmonisasi yang akhirnya nanti undang-undang kita setelah mendapatkan partisipasi publik, pendapat, naskah akademik, nanti akan menjadi satu kelengkapan yang memenuhi syarat material bagi tersusunnya atau diundangkannya rancangan undang-undang tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Julian, TVR Parlemen melaporkan. Koperasi Setjen DPR RI meraih nilai AAA atau predikat sangat berkualitas dari Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini menekankan Koperasi Setjen DPR harus segera beradaptasi dengan dunia digital karena pengelolaan bisnis dan transaksi keuangan saat ini dilakukan secara digital. Koperasi Setjen DPR RI meraih nilai AAA atau predikat sangat berkualitas dari Lembaga Independen Pemeringkatan Koperasi. Selain itu, Koperasi Setjen DPR RI juga membukukan laba hingga 3 miliar rupiah. Inovasi harus terus dilakukan demi kemajuan dan pengembangan Koperasi Setjen DPR RI. Pengawasan Koperasi Setjen DPR RI, Rudi Rohmansyah mengatakan ada beberapa inovasi yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2025. Di antaranya fasilitas antarjemput pegawai dari dan ke Pujasera Reborn, dana pendidikan, serta membuka kesempatan bagi P3K untuk bergabung menjadi anggota Koperasi Setjen DPR RI. Nanti bisa saja kita kerjasama dengan perbankan yang ada di DPR RI untuk membantu berpartisipasi. Dan kemudian juga ada lagi program-program yang akan kita coba untuk dana dan pendidikan. Dan juga kemungkinan pegawai P3K ke depan itu akan kita buka kesempatan untuk menjadi anggota koperasi. Sementara itu, Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Supri Hartini menekankan Koperasi Setjen DPR RI harus segera beradaptasi dengan dunia digital karena pengelolaan bisnis dan transaksi keuangan saat ini dilakukan secara digital. Ini adalah satu tantangan untuk para pengurus dan juga untuk para anggota koperasi. Kita menanti bagaimana terus mengupayakan inovasi-inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan usaha kita dengan kita menyesuaikan dengan kondisi lingkungan kita yang ada, khususnya sekarang ini semuanya berbasis digitalisasi. Ken dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 2 DPR RI telah menerima 495 aduan dari masyarakat terkait pemilu, mafia tanah, serta netralitas ASN selama tahun 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda menjelaskan nantinya Komisi 2 DPR RI akan lebih fokus dalam berbagai hal, di antaranya penyelesaian honorer menjadi ASN hingga evaluasi pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Komisi 2 DPR RI telah menerima 495 aduan dari masyarakat terkait pemilu, mafia tanah, serta netralitas ASN selama tahun 2024. Berbagai hal menjadi fokus utama dalam pelaksanaan baik secara fungsi, legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dalam konferensi pers terkait kinerja akhir tahun 2024 yang diselenggarakan Komisi 2 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan, sepanjang tahun 2024, Komisi 2 DPR RI telah menerima pengaduan masyarakat sejumlah 495 aduan. Aduan tersebut terdiri dari 4 klaster, yakni bidang kepemiluan sebanyak 201 aduan, bidang pertanahan dan tata ruang sebanyak 120 aduan, bidang ASN dan honorer sebanyak 114 aduan, serta bidang otonomi daerah sebanyak 60 aduan. 201 aduan masyarakat itu di bidang kepemiluan. Mulai dari pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, dan yang terbanyak adalah terkait dengan pilkada 2024. Isunya beragam, mulai dari netralitas ASN, netralitas penjabat kepala daerah, terkait dengan money politik, terkait dengan isu hoax, SARA, dan seterusnya, termasuk misalnya bagaimana mobilisasi bantuan sosial yang dilakukan di beberapa tempat. Arif Danbari, TVR Parlemen, melaporkan. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi, mulai dari banjir bandang, longsor hingga gempa bumi. Jelang akhir tahun 2024 telah terjadi sejumlah bencana di berbagai wilayah Indonesia. DPR RI merespon cepat kejadian bencana alam ini yang terjadi di sejumlah daerah dengan meninjau langsung lokasi bencana serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Jatuh cinta dengan dunia pendidikan anak usia dini, saya mengikuti juga berbagai training dan saya mengambil diploma khusus untuk bidang Montessori di Early Childhood Education. Akhirnya sekarang saya memiliki sekolah dari mulai preschool, kindergarten, elementary school, dan nanti insya Allah sebentar lagi juga akan ada junior high school-nya. Jadi menurut saya dengan masuk ke politik khususnya di DPR, mudah-mudahan nanti suara saya bisa lebih terdengar dan saya bisa lebih membantu khususnya konstituen-konstituen saya yang ada di Dapil Lampung 1. Ya alhamdulillah keluarga sangat mendukung, saya sangat bersyukur memiliki ayah Pak Zulkifli Hasan yang sangat visioner, beliau sangat progresif, sangat open-minded. Kami itu 4 bersaudara, perempuan-perempuan, laki-laki, tapi yang turun di dunia politik itu kebetulan saya dan adik saya keduanya perempuan. Oke Mbak, berkuda atau main tenis? Pilihan yang susah, tapi kalau sekarang berkuda. Kenapa? Karena lagi hobi banget dan menurut saya tuh olahraga berkuda tuh banyak membutuhkan skills gitu ya. Jadi harus sabar, harus tenang, kita juga harus menjadi satu harmoni dengan kuda yang kita sedang tunggangi gitu. Butuh juga banyak strength, banyak pengendalian diri, makanya menarik sekali olahraga berkuda. Oke Mbak, antara anak sekolah atau ketemu konstituen? Pilihan yang sangat berat juga, tapi tentu semenjak jadi anggota DPR, terjun di dunia politik, saya harus menempatkan kepentingan masyarakat, kepentingan bangsa Indonesia di atas kepentingan pribadi maupun keluarga. Jadi ketemu konstituen. Segera, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, pemirsa, pimpinan DPR RI tinjau langsung lokasi bencana longsor yang terjadi di 34 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat, guna pastikan keselamatan, kesehatan, dan bantuan sosial sampai kepada korban bencana. DPR RI minta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan oleh pemerintah.
Dan mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen. Berikut ini. Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana sangat tinggi, mulai dari banjir bandang, longsor, hingga gempa bumi. Jelang musim penghujan di akhir tahun, kerap terjadi bencana alam di berbagai daerah Indonesia. Belum lama ini, terjadi banjir bandang di Sumatera Utara dan Sukabumi, juga daerah lainnya. Banjir dan longsor yang terjadi berdampak terhadap kerusakan infrastruktur umum masyarakat, korban jiwa, bahkan trauma mendalam yang dialami anak-anak. DPR RI memberikan respon cepat terhadap penanganan bencana longsor yang terjadi di 34 kecamatan di Sukabumi, Jawa Barat. Dalam hal ini, pimpinan DPR RI meninjau langsung lokasi bencana untuk memastikan keselamatan, kesehatan, dan bantuan sosial sampai kepada korban bencana. Pimpinan semua sudah menyampaikan keprihatinan dan duka cita atas bencana banjir bandang, kemudian juga longsor yang terjadi di Sukabumi. Kemudian kita para pimpinan semua bicara harus ada segera yang menemui warga di sini dan memastikan seluruh kinerja perangkat kita, perangkat negara ini sudah berjalan. Alhamdulillah pas ke sini BNPB sudah ready melakukan tanggap darurat, Kemensos juga sudah hadir, karena Dirjen sudah di setiap titik ada, dan ya tugas kami bagaimana pengawasan ini bisa berjalan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing, semua disupport oleh Bapak dari TNI, Polri juga sudah hadir di lokasi. Selain meninjau langsung bencana alam, DPR RI juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam melakukan antisipasi cuaca ekstrim dan mitigasi bencana jelang libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Cuaca ekstrim jelang libur Natal dan Tahun Baru, serta kerugian atas bencana yang terus berulang, menjadi hal yang harus diwaspadai masyarakat Indonesia. DPR RI meminta peta mitigasi bencana tiap daerah dapat segera direalisasikan. Peta kebencanaan di tiap daerah perlu direalisasikan. Hal ini mengingat bencana hidrometeorologi yang berulang juga terus menimbulkan kerugian moral maupun material. Pemerintah daerah harus melibatkan seluruh perangkat desa dan kelurahan untuk siaga bencana. Ini harus melibatkan aspek bukan hanya cukup dengan satu kementerian koordinator, tetapi lebih dari 2 kementerian koordinator. Saya mengulang apa yang menjadi simpulan dan keluh kesah dari mitra-mitra komisi. Kalau itu tidak ditangani seperti ini, maka yang terjadi adalah aspek penanganan secara sporadik, pencegahan kita tidak punya. Kemudian terkait dengan hal-hal yang spesifik untuk antisipasi Natal dan Tahun Baru, tentunya ini setiap daerah juga sudah mempunyai kebijakan, mulai dengan penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, kemudian BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, di masing-masing daerah minimal seperti itu, kemudian juga Dinas Kesehatan dan rumah sakit umum daerah masing-masing sudah mempersiapkan hal ini. Masuk musim cuaca yang ekstrim, seluruh jajaran BNPB di pusat dan daerah, terutama di Sumatera Selatan ini harus bersiap siaga untuk tanggap darurat kemungkinan cuaca yang tidak bersahabat, karena implikasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita semua, bisa menjadi korban harta benda dan jiwa. Oleh karena itu harus siap siaga 24 jam untuk mengamati keadaan kondisi cuaca. DPR RI telah menyetujui tambahan anggaran kepada BNPB untuk optimalisasi penanggulangan bencana sebesar 1,43 triliun rupiah pada tahun 2025. Angka ini 500 miliar lebih tinggi dari pagu tahun 2024. Selain itu,
DPR RI akan mengupayakan percepatan pembahasan revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana yang sudah masuk dalam prolegnas prioritas. Hal ini merupakan wujud komitmen DPR RI untuk memberikan solusi konkret dalam menangani persoalan bencana alam di Indonesia. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI menginisiasi penyelenggaraan Indonesia Opinion Festival atau IOF 2024 sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam menyambut tahun 2025. Seperti apa informasi selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru, toleransi dalam damai. Masih bersama kami di TVR 17, pemirsa, sebagai alat kelengkapan Dewan yang baru dibentuk, BAM, DPR RI berkomitmen sebagai rumah besar aspirasi masyarakat Indonesia untuk terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang inklusif antara pemerintah dan DPR RI. Dan untuk informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Vincent Aldi dari Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di Gedung Nusantara 2 DPR RI, di mana pemirsa pada beberapa hari lalu DPR RI melalui BAM telah menyelenggarakan Festival Aspirasi keempat atau The Fourth Indonesia Opinion Festival atau IOF yang diadakan secara daring pada tanggal 21 dan secara luring pada tanggal 29 hingga 30 Desember. Dan kegiatan ini merupakan salah satu bukti keterbukaan dan transparansi dari Parlemen terhadap masukan dari masyarakat. Dan kita akan bahas lebih lanjut dengan Ketua dari Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani dari fraksi PKS dan untuk daerah pemilihan dari Jawa Barat 8. Ibu, terkait sebagai inisiator dari kegiatan ini BAM, apa sih Bu sebenarnya tujuannya dari diadakannya IOF ini? Ya, tentu saja ini adalah salah satu wujud keterbukaan DPR RI sebagai rumah besar rakyat Indonesia, karena disinilah digodok berbagai peraturan, perundangan, kemudian juga legislasi yang semuanya pasti berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Nah, oleh karena itu ketika kita menyelenggarakan Indonesia Opinion Festival yang keempat bersama Citizen OS di DPR RI ini sekali lagi membuka secara luas kepada masyarakat untuk menyampaikan ide dan gagasannya. Karena saya yakin bahwa Indonesia ini besar, Indonesia bukan hanya sukses oleh 1-2 orang atau 1-2 kelompok, tapi kita membutuhkan begitu banyak ide dan gagasan cemerlang yang diagregasi menjadi sebuah langkah konstruktif dalam pembentukan dan penyusunan kebijakan.
menarik dari kegiatan ini, apakah nanti hasil dari IOF ini akan dijadikan referensi dalam pembentukan undang-undang atau kebijakan nantinya di DPR RI? Ya, tentu saja berbagai isu, ide, dan gagasan yang kemudian dikompilasi dalam kegiatan Indonesia Opinion Festival keempat bersama Citizen OS dan juga Sekjen DPR RI ini menjadi basis bagi khususnya Badan Aspirasi Masyarakat dipertimbangkan untuk bisa dipilah dan kemudian direkomendasikan kepada komisi-komisi terkait jika memang pada masa persidangan yang akan datang ini harus dilakukan pembahasan. Yang kedua, ini menjadi inspirasi bagi kita di DPR RI khususnya Badan Aspirasi Masyarakat untuk membuka hari aspirasi ya secara khusus setiap pekan, 1 kali dalam seminggu untuk membuka kepada masyarakat datang ke DPR atau menyampaikannya secara tidak langsung melalui surat, melalui email dan seterusnya sebagai bentuk keterbukaan DPR RI melalui Badan Aspirasi Masyarakat akan semakin kaya khasanah pembentukan regulasi di DPR RI. Bu, untuk dari AKD BAM sendiri sebenarnya rencana kajiannya seperti apa, Bu? Ya, tentu saja saya meyakini bahwa ekspektasi dan harapan masyarakat sangat besar ya terhadap kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat. Mereka menganggap bahwa setiap ide gagasan, kemudian juga setiap aspirasi masyarakat tentu bisa diterima, ditampung, dan juga disalurkan oleh Badan Aspirasi Masyarakat kepada AKD yang terkait. Dan tentu saja kita ingin bahwa ke depan ada proses penerimaan aspirasi yang juga ditindaklanjuti dengan proses kurasi, verifikasi, dan validasi isu atau masalah yang disampaikan oleh masyarakat. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah memastikan bahwa setiap isu, setiap ide dan gagasan atau permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat bisa kita perjuangkan dan bisa memberikan solusi bagi masyarakat. Bu, terakhir Bu, terkait komitmen dari DPR sendiri terkait dengan keterbukaan sejauh ini seperti apa? Ya, sebetulnya kalau kita melihat dari proses yang sudah dilakukan oleh DPR RI, saya melihat ada banyak saluran ya, seperti misalnya kunjungan spesifik, kemudian masa reses, masa bekerja di dapil, ya, kemudian juga ada konsultasi publik atau public hearing. Itu menggambarkan bahwa DPR ingin melibatkan partisipasi publik yang luas atau meaningful participation. Namun tentu saja agar memastikan bahwa kehadiran BAM dan juga keterbukaan ini makin meningkatkan indeks demokrasi kita, indeks partisipasi masyarakat, tentu ke depan harus terus kita perluas, harus terus kita buka, dan salah satu praktek baiknya adalah yang sudah dilakukan kolaborasinya antara Citizen OS Indonesia dengan DPR RI. Oke, siap. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Selamat bertugas kembali Ibu. Ya, siap. Baik pemirsa, demikianlah wawancara saya dengan Ketua Badan Aspirasi Masyarakat yaitu Ibu Neti Prasetyani, di mana Badan Aspirasi Masyarakat berbicara terkait tentang IOF yang merupakan salah satu dari komitmen keterbukaan DPR melalui Badan Aspirasi Masyarakat. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, dan saya kembalikan ke rekan saya di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Selengkapnya saat lagi tetaplah bersama kami di TVR 17. Kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan kerja keras dalam menumbuhkan toleransi, menanggalkan ego-ego yang melekat pada tubuh kita. Jadikanlah Natal sebagai momen refleksi agar di tahun yang baru, bangsa Indonesia semakin bersatu padu serta dilingkupi kedamaian. Selamat Natal dan Tahun Baru,
toleransi dalam damai. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Dadi dan halo apa kabar pemirsa, kita akan membahas terkait dengan headline di media online di mana ini ada pembahasan yang pertama mengenai Komisi 10 dukung gerakan tujuan kebiasaan anak Indonesia hebat untuk wujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Ini jika kita menyimak dari beberapa media nih pemirsa yang terbit pada hari ini, ada 7 kebiasaan ini diharapkan menjadi fondasi kuat dalam membentuk karakteristik unggul yang sehat secara fisik dan mental pun, dan juga di sini spiritual. Dalam kesempatan tersebut, Komisi 10 DPR RI menegaskan bahwa komitmennya untuk mendukung implementasi gerakan ini melalui penguatan regulasi, serta dilakukan pengawasan pelaksanaan agar berjalan efektif dan juga merata di seluruh Indonesia. Disebutkan juga bahwa Komisi 10 menilai gerakan ini selaras dengan tugas mereka di bidang pendidikan dan juga kebudayaan. Hetiva pun juga menyampaikan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis dalam membentuk generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Ini kita menunggu sekali perkembangannya dan pemirsa kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan dukungan arahan Prabowo. Biaya haji tahun 2025 lebih murah dan dengan kualitasnya harus tetap baik. Tentunya di sini anggota Komisi 8 DPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung arahan Presiden Prabowo agar Kementerian Agama menjadikan biaya haji 2025 lebih murah tapi tetap dengan kualitas yang baik. Nah pemirsa, politisi fraksi PKS ini menilai pada pelaksanaan haji 3 tahun terakhir, Menteri Agama dengan Kemenak selalu mengusulkan biaya haji yang melonjak drastis dari tahun ke tahun sebelumnya. Dan pada tahun 2022, Menak pun mengusulkan 45 juta rupiah per jamaah. Pada tahun 2023 melonjak ke 69 juta rupiah. Dan di sini disebutkan pada 2024 bahkan mencapai 75,5 per jamaah. Hal ini selalu menjadi polemik di tengah masyarakat, pemirsa. Bersama dengan Komisi 8 DPR RI, ini dijelaskan sejak awal mengumumkan fakta bahwa soal komponen biaya penerbangan yang mencakup lebih dari sepertiga biaya haji mestinya ini dikoreksi. Apalagi dengan sistem charter penerbangan yang dijalankan, selama ini sepertinya komponen biaya yang disepakati seharusnya bisa ditekan ke level yang sangat wajar, yang tidak merugikan jemaah sekalipun tetapi menguntungkan maskapai penerbangan. Ya pemirsa, itulah tadi headline di media online pada hari ini dari Komisi 10 dukung gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat untuk wujudkan Indonesia Emas tahun 2045 serta dukung arahan Prabowo biaya haji tahun 2025 lebih murah, kualitas harus tetap baik. Dan saya Anggun Oktarini mengucapkan selamat tahun baru, kembali ke rekan Dadi. Dan terima kasih rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan tentunya segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. Pemirsa, selamat tahun baru dan kita ketemu lagi di tahun 2025 TVR Parlemen, referensi Indonesia.